سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izin dan kuasanya kita masih bisa bertemu pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya akan sampai kepada kita yang istiqomah menjalankan syariatnya. Apa kabar mahasiswaku sekalian? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa kerajaan Mughal di India. Mohon disimak dengan baik. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi. Menurut catatan sejarah, kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Peradaban Islam di India sempat menorehkan tinta emas kejayaannya. Salah satunya ketika kerajaan Mughal berdiri dan tumbuh dengan pesat. Pada era tersebut, Mughal menjadi negara adikuasa dan tercatat sebagai salah satu kerajaan terbesar di dunia. Kekaisaran Mughal menguasai hampir semua daratan India, bahkan meluas hingga ke Pakistan. Abad ke-17 sendiri merupakan puncak kejayaan Mughal dengan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Pemirsa, dinasti Mughal memiliki peranan besar dalam pengembangan agama Islam di India, yang notabene merupakan tempat lahir dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha yang telah mengakar kuat di masyarakat. Dinasti Mughal berkuasa di India mulai tahun 1526 hingga tahun 1857. Kekaisaran ini diperintah oleh raja-raja yang berasal dari daerah Asia Tengah. Zahiruddin Muhammad Babur tahun 1526 sampai 1530 Masehi adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Pada masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Dalam rentang waktu antara tahun 1526 sampai dengan tahun 1857, Mughal dipimpin oleh raja yang berkuasa silih berganti. Di antaranya Zahiruddin Muhammad tahun 1526 sampai dengan 1530, Nasiruddin Muhammad tahun 1530 sampai dengan 1556, Jalaluddin Muhammad tahun 1556 sampai 1605, Nuruddin Muhammad Salim tahun 1605 sampai 1627, Sahabuddin Muhammad Khurram tahun 1627 sampai 1658, Muhyiddin Muhammad Aurangzeb tahun 1658 sampai 1707, Abu Faiz Qutbuddin Muhammad Azam tahun 1707, Qutbuddin Muhammad Muazzam tahun 707 sampai 1712, Ma'azzuddin Jahandar Shah Bahadur tahun 1712 hingga 1713, Mu'innuddin Muhammad tahun 1713 sampai dengan 1719, Rafi'ud Drajat tahun 1719, Rafi'ud Daulah Shah Jahan II 1719, Rosahan Akhtar Bahadur tahun 1719 sampai dengan 1748, Ahmad Shah Bahadur 1748 sampai 1754, Azizuddin 1754 sampai dengan 1759, Muhyul Milad tahun 1759 sampai 1760, Ali Gauhar tahun 1760 sampai 1708, Mirza Akbar tahun 1806 sampai 1837, dan Abu Zahar Sirajuddin Muhammad Bahadur Shah Jafar tahun 1837 sampai tahun 1857.
Dari laman wikipedia.org, perekonomian India berkembang pesat dan makmur di bawah Kesultanan Mughal. Pada masa itu, produk domestik bruto India tahun 1600 diperkirakan mencapai 22% dari ekonomi dunia, terbesar kedua di dunia setelah dinasti Ming di Tiongkok, tetapi lebih besar dari Eropa. Pada tahun 1700, pendapatan domestik bruto Mughal India telah meningkat menjadi 24% dari ekonomi dunia, dengan Subah Bengal sebagai provinsi terkaya. Sekaligus menjadi yang terbesar di dunia, lebih besar dari dinasti Qing di Tiongkok maupun negara-negara Eropa Barat. Kekaisaran Mughal menjadi kekuatan ekonomi yang dominan di dunia. Kesultanan Mughal memproduksi sekitar 25% dari hasil industri dunia hingga abad ke-18. Pertumbuhan produk domestik bruto India meningkat pesat di bawah Kesultanan Mughal dibandingkan 1500 tahun sebelum era Mughal. Perekonomian Mughal India telah digambarkan sebagai bentuk proto-industrialisasi seperti di Eropa Barat abad ke-18 sebelum revolusi industri. Dari laman nationalgeographic.grid.id tercatat dalam sejarah bahwa pada masa kaisar ketiganya antara tahun 1556 sampai dengan 1605 Masehi, Mughal telah mencapai masa keemasannya. Kaisar Mughal ketiga, Akbar Khan putra Humayun, adalah salah satu penguasa terbaik dalam sejarah manusia. Dengan wilayah kekuasaan yang luas, Akbar Khan menjalankan pemerintahannya secara militeristis. Selain itu, Akbar juga menerapkan kebijakan politik sulakul atau toleransi universal. Artinya semua rakyat India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan oleh perbedaan etnis dan agama. Umat Hindu bisa mendapatkan posisi senior di pemerintahan dan militer. Ia juga menerapkan reformasi yang mengarah pada kemakmuran ekonomi dan stabilitas kekaisaran Mughal, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan meningkatkan sistem pendidikan. Dalam bidang ekonomi, Mughal telah mengekspor produk tekstil dan sutra ke Eropa, Arab, Asia Tenggara, dan sekitarnya. Kain katun berkualitas tinggi dari India jauh lebih nyaman dikenakan daripada wol atau linen. Kerajaan ini juga merupakan produsen rempah-rempah, gula, garam, wol, parfum, dan aneka produk lainnya. Pemerintah membangun lembaga khusus untuk mengelola pertanian. Dibentuk pula komunitas-komunitas pertanian yang dipimpin oleh seorang mukadam. Melalui mukadam inilah, pemerintah dapat berhubungan dengan petani. Kala itu, Mughal menjadi pemimpin dunia di bidang manufaktur pada akhir abad ke-17, menghasilkan 25% dari output industri dunia. Di bidang militer, Mughal terkenal memiliki pasukan yang kuat, terdiri dari pasukan gajah, berkuda, dan meriam. Wilayahnya dibagi menjadi distrik-distrik, dan setiap distrik dipimpin oleh Sipah Salar. Sementara subdistrik dipimpin oleh Faujar. Melalui sistem inilah, pasukan Mughal berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Di bidang pendidikan dan pengetahuan, Mughal juga mencapai prestasi yang gemilang. Bangunan seperti madrasah, masjid, dan perpustakaan tersebar di wilayah kekuasaan Mughal. Pada tahun 1641 Masehi, perpustakaan di Agra telah memiliki koleksi buku sebanyak 24.000 dan ilmu pengetahuan pun berkembang pesat. Di bidang arsitektur, kerajaan Mughal telah memiliki bangunan yang megah seperti Benteng Merah, Masjid Jami, istana yang megah di Delhi dan Lahore, serta makam-makam yang sangat mengagumkan. Kemajuan yang dicapai Akbar Khan masih dapat dipertahankan 3 penguasa setelahnya, yakni Jahangir tahun 1605 sampai 1628 Masehi, Shah Jahan tahun 1628 sampai 1658 Masehi, dan Aurangzeb tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Pada masa kepemimpinan Shah Jahan, putra Jahangir memerintahkan pembangunan Taj Mahal antara tahun 1631 sampai 1643 Masehi di kota Agra. Taj Mahal istana nan indah itu dibangun selama 12 tahun, berdiri di tepi sungai Jamuna. Taj Mahal adalah warisan abadi dinasti Mughal yang dapat dinikmati hingga kini. Pemirsa, tidak dapat dipungkiri lagi bahwasannya ketika Islam berada di suatu wilayah, ia akan membangun suatu peradaban yang tinggi di wilayah tersebut. Begitu juga yang terjadi di anak benua India, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Mughal. Sejak kedatangannya, Islam mulai membangun peradaban yang agung dan mengesankan. Peradaban ini tercermin dari perkembangan dalam berbagai bidang, seperti bidang sastra, seni lukis, seni musik, seni bangunan, dan ilmu pengetahuan.
dalam bidang lain yang tak kalah maju yakni bidang militer, politik, dan ekonomi. Dalam perjalanannya, India tidak lepas dari adanya kolonialisasi yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Sejak tahun 1498 Masehi, bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Prancis, dan Inggris melakukan penetrasi terhadap kerajaan Mughal. Hal ini terlihat dari banyaknya sumber daya alam yang telah mereka angkut ke negeri mereka. Melalui perdagangan, bangsa Eropa mulai menguasai daerah-daerah pesisir dan melakukan politik adu domba kepada para penguasa lokal di sana. Alhasil, bangsa Eropa memperoleh hak istimewa dari penguasa lokal, terutama dalam bidang perdagangan. Dengan cara ini, Eropa berhasil menanamkan jasa sekaligus mencampuri urusan pemerintah lokal. Sepeninggalan Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran, meskipun tetap berkuasa selama 150 tahun berikutnya. Masuknya Inggris ke India membuat kerajaan Mughal melemah. Perdagangan Inggris telah menjelma menjadi bentuk penjajahan, hingga akhirnya kerajaan Mughal runtuh pada abad ke-19 Masehi. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami selanjutnya, dan terima kasih. Adapun yang menjadi faktor kemunduran kerajaan Mughal adalah sebagai berikut. 1. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. 2. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan kemerosotan dalam penggunaan keuangan negara. 3. Kurang cakapnya pemerintahan Aurangzeb, konflik antaragama terjadi, sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. 4. Semua sultan pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Demikianlah apa yang menjadi pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.